Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Landasan Pengembangan Kurikulum. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nina Nur Rahmawati, NPM 201446000358. Perkenalkan, nama saya Salsabila Oktaviasari, NPM 20144600349. Perkenalkan, saya Nadia Gading dengan NPM 2014446000336 dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Fatika Nur Soleha dengan NPM 2014446000344. Yang pertama yaitu pengertian landasan pengembangan kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang berarti pelari dan kurar yang berarti tempat berpacu. Menurut S. Nasution, dalam Bahri 2017, kurikulum adalah suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajaran. Dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana pembelajaran yang terdiri dari isi dan materi pelajaran yang terstruktur, terprogram, dan terencana dengan baik dan berkaitan dengan berbagai kegiatan dan interaksi sosial dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Audrey Nichols dan Howard Nichols dalam Bahri 2017, pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan yang diinginkan dan menilai sampai di mana perubahan yang dimaksud sudah terjadi di diri siswa. Terdapat 4 landasan pengembangan kurikulum, yaitu filosofis, psikologis, sosiologis, dan teknologis. Landasan pengembangan kurikulum yang pertama yaitu landasan filosofis. Pengertian dari landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum merupakan asumsi-asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir yang secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Penggunaan filsafat dalam pengembangan kurikulum dapat berupa bentuk program tertulis maupun dapat berupa bentuk pelaksanaan operasional di satuan pendidikan atau sekolah. Selanjutnya, aliran filsafat pendidikan. Yang pertama, idealisme. Menurut filsafat idealisme, tujuan pendidikan harus dikembangkan dalam pembentukan karakter, pembentukan bakat, dan kebijakan sosial sesuai fitrah manusia. Yang kedua, realisme. Menurut filsafat realisme, memandang bahwa dunia atau realitas adalah bersifat materi. Kurikulum harus dikembangkan secara komprehensif, meliputi pengetahuan sains, sosial, dan muatan nilai-nilai. Yang ketiga, pragmatisme. Menurut filsafat pragmatisme, pengembangan kurikulum harus memuat pengalaman-pengalaman yang sudah teruji dan sesuai dengan minat serta kebutuhan siswanya. Selanjutnya yaitu manfaat filsafat pendidikan. Yang pertama, dapat menentukan arah bagi siswa melalui pendidikan. Sekolah adalah lembaga yang didirikan untuk mendidik siswa ke arah yang dicita-citakan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, dapat memberikan gambaran tentang hasil tujuan pendidikan yang akan dicapai. 3. Dapat memberikan kesatuan yang bulat kepada segala usaha pendidikan. Yang keempat, dapat memungkinkan pendidik menilai tujuan pendidikan yang harus dicapai. Dan yang kelima, dapat memberikan motivasi atau dorongan bagi kegiatan pendidikan. Pengertian landasan psikologi perkembangan kurikulum. Kurikulum pada hakikatnya merupakan sebuah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum merupakan suatu program pendidikan yang dimana
kurikulum berfungsi sebagai alat untuk merubah perilaku peserta didik. Dengan demikian, kurikulum pendidikan menggunakan landasan yang bersumber dari studi bidang psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, sedangkan kurikulum adalah sebuah alat atau sebuah program pendidikan yang bertujuan untuk mengubah perilaku manusia. Dengan demikian, dalam proses pengembangan kurikulum, perlu adanya landasan psikologi sebagai acuan dalam menentukan bagaimana perilaku peserta didik harus dikembangkan. Berikut cabang psikologi yang sangat penting dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama ada perkembangan peserta didik dan kurikulum. Hubungan antara perkembangan peserta didik dan kurikulum. Yang pertama, setiap anak diberi kesempatan untuk berkembang sesuai bakat, minat, dan kebutuhannya. Kedua, selain pelajaran wajib yang diberikan di sekolah, diberikan pula pelajaran pilihan yang sesuai dengan minat dan bakat anak. Yang ketiga, kurikulum selain menyediakan bahan ajar yang bersifat kejuruan, juga menyediakan bahan ajar yang bersifat akademik. Yang keempat, kurikulum memuat tujuan-tujuan yang mengandung pengetahuan, nilai atau sikap, dan keterampilan yang menggambarkan keseluruhan pribadi dan batin. Yang kedua, psikologi belajar dan kurikulum. Psikologi belajar merupakan salah satu cabang ilmu yang mempelajari bagaimana proses belajar individu. Perilaku baik berupa kognitif, afektif maupun psikomotor merupakan perilaku belajar. Psikologi atau teori belajar dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu teori disiplin mental atau teori daya, teori behaviorisme, dan teori organismik. Selanjutnya yaitu mengenai landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum. Yang akan saya bahas pertama yaitu mengenai pengertian dari landasan sosiologis. Landasan sosiologis itu dapat diartikan sebagai sebuah dasar, acuan, atau asumsi dalam implementasi atau penerapan pendidikan yang bertolak pada suatu hubungan atau interaksi antara sesama individu di kehidupan bermasyarakat. Kemudian terdapat pengertian lain mengenai landasan sosiologis, yang mana landasan sosiologis ini merupakan asumsi-asumsi dari sosiologi yang mana sebagai titik tolak dalam pengembangan sebuah kurikulum. Nah, selanjutnya mungkin akan muncul pertanyaan, mengapa dalam pengembangan kurikulum ini harus mengacu pada landasan sosiologis. Menurut seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Asyar, landasan sosiologis itu sangat penting dalam berkembangnya sebuah kurikulum. Jadi landasan sosiologis ini dalam kurikulum mampu menjadi sebuah penentu masa depan bagi peserta didik. Hal tersebut dikarenakan terdapat rancangan yang sudah disusun secara sistematis, secara teratur dan tentunya disusun dengan baik. Kemudian Abdullah ini juga memiliki pendapat mengenai pengembangan kurikulum, yang mana beliau menyebutkan bahwa pengembangan kurikulum itu harus mencerminkan kebutuhan, keinginan, kemudian ada tujuan dan juga cita-cita bagi si masyarakat. Nah, oleh karena itu dalam pengembangan kurikulum ini ada yang namanya fungsi masyarakat. Artinya pengembangan kurikulum dalam pendidikan itu mengikutsertakan aspirasi dari masyarakat sekitar lingkungan pendidikan tersebut. Nah, selanjutnya mari kita bahas untuk penjelasan lebih lengkapnya mengenai pentingnya landasan sosiologis di dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah pendidikan
memiliki dan memberikan pertimbangan nilai. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah melalui sebuah pendidikan itu pengembangan diri dari peserta didik dapat sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan juga sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Yang kedua adalah pendidikan diarahkan pada kehidupan dalam masyarakat. Jadi pada dasarnya pendidikan itu tidak hanya ditujukan untuk pendidikan saja, tetapi juga sebagai upaya persiapan bagi peserta didik untuk menjalani kehidupan di kehidupan bermasyarakat. Kemudian untuk yang ketiga yaitu pelaksanaan pendidikan dipengaruhi dan didukung oleh lingkungan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang mana tempat pendidikan itu ada. Nah, kemudian dukungan yang dapat diberikan dapat berupa ketersediaan fasilitas, kemudian ada personalia, kemudian sistem sosial budaya, politik, dan juga berupa keamanan. Nah, selanjutnya dari penjelasan tadi mengenai pentingnya landasan sosial dalam pengembangan kurikulum, maka landasan sosiologis bagi peserta didik akan menjadi yang pertama, subsistem kepercayaan. Yang kedua, ada subsistem nilai. Yang ketiga, ada subsistem kemasyarakatan. Dan yang terakhir, ada subsistem permintaan. Kita akan bahas satu persatu mengenai subsistem ini. Yang pertama adalah subsistem kepercayaan. Jadi setiap individu dalam masyarakat itu tentunya memiliki yang namanya kepercayaan terhadap bentuk manusia yang mereka cita-citakan. Dapat dicontohkan yaitu bangsa kita ini tentunya masyarakatnya memiliki kepercayaan terhadap kepercayaan bahwa manusia yang dicita-citakan oleh masyarakat itu adalah manusia yang berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Nah, kemudian subsistem yang kedua adalah subsistem nilai. Jadi subsistem nilai ini menjadi salah satu ukuran atau sebagai standar umum yang mana dianggap baik oleh masyarakat. Jadi nilai juga menjadi pedoman dari perilaku atau tingkah laku manusia mengenai cara hidup yang selayaknya, yang sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah subsistem kemasyarakatan. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal bahwa dalam kurikulum itu ada yang namanya fungsi masyarakat. Jadi pengembangan atau pembuatan kurikulum itu baiknya harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi masyarakat kan merupakan lingkungan pendidikan. Jadi lingkungan akan mempengaruhi sekolah, kemudian sebaliknya sekolah juga akan mempengaruhi lingkungan. Jadi keduanya itu memiliki hubungan timbal balik. Kemudian apabila ketika penyusun kurikulum atau pembuat kurikulum itu akan membuat rumusan masalah mengenai analisis kebutuhan masyarakat. Jadi hubungan timbal balik tersebut itu tentunya akan menguntungkan bagi si penyusun atau pembuat kurikulum tadi. Mengapa demikian? Karena karena hal tersebut dapat membantu dalam hal misalnya pemilihan dan penyusunan bahan dan pengalaman kurikuler. Nah, selanjutnya untuk subsistem yang terakhir yaitu ada subsistem permintaan. Jadi masyarakat itu hidup dengan berbagai kebutuhan yang mana kebutuhan itu harus terpenuhi. Jadi dapat dicontohkan itu misalnya masyarakat mereka mengajukan sebuah permintaan berupa
kebutuhan mengenai adanya perumahan, kemudian solusi dari masalah kenakalan remaja, juga bisa mengenai pendidikan, kesehatan, atau sebagainya, yang mana hal-hal tersebut akan merujuk pada perencanaan kurikulum yang dapat memilih bahan dan pengalaman kurikulum yang relevan. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teknologis. Teknologi pembelajaran adalah suatu proses teori atau praktik untuk mengungkapkan, menerapkan, dan memanfaatkan program pembelajaran dengan mendistribusikan pesan melalui teknologi untuk proses belajar mengajar. Adapun peran teknologi pendidikan dan pembelajaran. Yang pertama yaitu sebagai pendorong komunitas pendidikan untuk lebih apresiatif dan produktif dalam memaksimalkan potensi pendidikan. Yang kedua, memberikan kesempatan luas kepada peserta didik dalam memanfaatkan setiap potensi yang ada, yang dapat diperoleh dari sumber-sumber yang tidak terbatas. Yang ketiga, mempermudah kerjasama antara pakar dan mahasiswa, menghilangkan batasan ruang, jarak, dan waktu. Yang keempat, penyebaran informasi, sehingga hasil penelitian dapat digunakan bersama-sama dan mempercepat pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kelima, virtual university, yaitu dapat menyediakan pendidikan yang diakses oleh orang banyak. Selanjutnya, yaitu manfaat teknologi pendidikan dan pembelajaran. Manfaat teknologi pendidikan dan pembelajaran adalah untuk mempermudah dan meningkatkan kualitas pendidikan